Pulang dari perjalanan dinas, aku melihat halaman rumahku dipenuhi tenda pernikahan yang meriah. Ibu mertua menghalangiku di gerbang dan berteriak, "Hari ini aku menyambut menantu baru." "Enyah kau." Aku segera menelepon untuk memutus semua listrik dan air, serta memerintahkan penyitaan rumah itu. Hanya sebulan yang lalu, aku masih seorang istri yang berbakti. Menahan sakit ma aku untuk bolak-balik mengurus kontrak. Membawa uang pulang untuk membangun rumah tangga. Ini, aku menghabiskan 8 tahun masa mudaku. Seluruh keringat dan air mataku untuk mengangkat seorang pria dari nol hingga menjadi direktur. Namun, hadiah atas pengorbanan dan dedikasiku adalah tikaman yang menembus hati. Mereka memanfaatkan perjalanan dinas panjangku untuk diam-diam mengadakan pernikahan mewah. Membawa wanita lain untuk bertakhta di atas harta yang telah kubangun dengan darah dan keringat. Tapi mereka salah. Mereka pikir aku adalah domba kecil yang penurut dan mudah diusir. Mereka tidak tahu bahwa orang yang berdiri di depan gerbang rumah hari ini akan menghancurkan semua ilusi kotor mereka dengan tangannya sendiri. Mendorong mereka ke jurang kehinaan. Taksi mengerem dengan decitan yang memekakan telinga di gang besar yang familiar di Jakarta Selatan. Panas terik Surabaya di siang hari di bulan Juni menyengat melalui kaca jendela. Tetapi seluruh tubuhku terasa dingin. Aku turun dari mobil. Satu tangan menarik koper perak. Satu tangan menyeka keringat yang membasahi dahiku. Suara musik yang memekakan telinga memenuhi telingaku. Berasal dari rumah 3 lantai yang megah di ujung gang. Rumah yang telah kuhabiskan seluruh tabunganku. Begadang ratusan malam untuk mendesain. Mengawasi setiap batu bata selama konstruksi. Yang kulihat adalah tenda pernikahan berwarna merah menyala yang didirikan hingga menutupi sebagian gang. Pita-pita berkilauan-berkilauan di bawah sinar matahari. Bunga-bunga impor dirangkai menjadi karangan bunga besar di sepanjang gerbang lengkung. Papan akrilik transparan terukir tulisan emas yang megah. Pernikahan Akbar Arya dan Kinan. Aku terdiam. Koperku terlepas dari tanganku. Roda bergesekan dengan jalan berbunyi klatuk-klatuk. Arya. Itu nama suamiku. Pria yang 12 jam yang lalu masih meneleponku. Suaranya penuh kasih sayang mengatakan, "Aku sibuk rapat proyek. Ingatlah untuk menjaga kesehatanmu. Di luar negeri. Sepulangnya nanti, aku akan memasakkan sup iga asam kesukaanmu." Kepalaku berdengung. Beberapa tetangga di sekitar berkumpul. Berbisik-bisik. Ketika mereka melihatku berdiri terpaku di ujung gang. Mata mereka serentak tertuju padaku dengan rasa ingin tahu, kasihan, dan juga terkejut. Aku berjalan seperti bayangan. Sepatu hak tinggiku berdetak tanpa jiwa di jalan aspal. Setiap langkah mendekati tenda pernikahan itu, dadaku semakin sesak. Pengkhianatan bukanlah sesuatu yang abstrak. Itu ada, nyata di depan mataku. Berisik, pamer, dan kejam hingga ingin menghancurkan sedikit akal sehat terakhirku. Saat aku baru saja melangkah mendekati gerbang lengkung yang penuh bunga mawar putih. Sesosok orang dari dalam berlari keluar dengan tergesa-gesa, menghalangi jalanku. Itu adalah Ibu Siti, ibu mertuaku. Dia mengenakan kebaya beludru merah marun yang dihiasi burung phoenix. Rambutnya disanggul tinggi dan disemprot gel mengkilap. Leher dan tangannya dihiasi kalung dan gelang emas yang berkilauan. Wajahnya dipenuhi bedak. Bibirnya dipoles lipstik merah menyala yang tadinya tersenyum lebar menyambut tamu. Tiba-tiba membeku ketika matanya bertemu denganku. Kau sedang apa di sini saat ini? Bukankah kau baru pulang minggu depan?" Aku menatapnya. Mataku menyapu penampilannya yang konyol dan norak itu lalu berhenti pada papan nama pengantin. Tenggorokanku terasa pahit. Aku mencoba menelan gumpalan yang menyumbat kerongkonganku. Suaraku terdengar tipis tapi tajam. "Jika aku pulang minggu depan, bagaimana aku bisa menghadiri pernikahan suamiku? Ibu Arya di mana?" Suruh dia keluar dan bicara denganku. Ibu Siti sejenak terlihat bingung. Matanya melirik sekitar mencari tahu apakah ada yang memperhatikan.
Tetapi dengan sangat cepat sifatnya yang agresif dan sombong langsung muncul. Dia berkacak pinggang, menatapku dengan setengah mata. Berbisik, melalui sela giginya. Bicara yang sopan. Siapa ibumu? Rumah ini tidak ada tempat untuk wanita mandul seperti kau. Bermulut busuk. Jika kau tahu diri, putar tumitmu dan bawa kopermu pergi ke tempat lain. Jangan berdiri di sini membuat keributan merusak hari bahagia anakku. Kata-katanya seperti siraman air es langsung ke wajahku. Mandul. Dia menuduhku mandul. 10 tahun yang lalu, ketika Arya dan aku baru menikah, keluarga Arya sangat miskin. Arya mengalami kecelakaan lalu lintas. Akulah yang begadang berbulan-bulan di rumah sakit, menjual seluruh tanah warisan dari orang tuaku untuk membiayai pengobatannya. Juga karena bulan-bulan kerja keras dan kelelahan itulah aku menderita kelelahan. Keguguran pertama kali. Lalu sulit punya anak. Mereka telah menelan seluruh pengorbananku, menguras habis tenagaku, dan sekarang mereka menggunakan rasa sakit terbesar seorang wanita untuk menginjak-injakku. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara yang pengap, bau makanan, bau bunga segar, dan bau parfum murah menusuk hidungku membuatku mual. Air mataku belum sempat jatuh sudah menguap karena kemarahan yang membakar. Aku berdiri tegak menatap langsung mata orang yang berpura-pura menjadi ibu mertua yang saleh. Hari bahagia anakmu. Ibu Siti. Kau lupa bagaimana hukum mengatur hal ini. Akta pernikahan antara aku dan Arya masih ada di brankas. Aku masih istri sahnya. Kau mengadakan pernikahan untuk wanita lain di sini. Kau tidak takut aku memanggil polisi untuk membubarkan tenda ini? Sekarang juga Ibu Siti sedikit terkejut mendengar kata polisi. Tetapi dia mengusap lengan kebayanya. Tersenyum sinis penuh kemenangan. Dia melangkah maju. Menunjuk jarinya yang berpoles merah menyala ke wajahku. Hancurkan saja. Kau hancurkan saja. Mari kita lihat siapa yang akan malu. Arya anakku sekarang direktur. Dia punya kekuasaan dan pengaruh. Sedangkan Kau hanya seorang pegawai kantoran rendahan. Sering bepergian jauh. Tidak bisa mengurus makanan untuk suami. Kau pikir kau bisa mempertahankannya? Aku beritahu kau. Kinan menantu baruku. Dia adalah putri orang kaya. Ayahnya pengusaha besar. Dia baik hati dan pengertian. Dan sedang mengandung anak laki-laki pewaris keluarga Arya ini. Hari ini aku menyambut menantu baru. Aku punya cucu laki-laki. Enyah kau dari pandanganku. Hamil. Putri orang kaya. Semua potongan kotor akhirnya bersatu. Ternyata inilah alasan mengapa selama setengah tahun terakhir Arya sering beralasan pergi dinas di akhir pekan. Sering mencaci maki makanan yang kumasak. Dia mencelaku selalu sibuk. Mencelaku tidak punya waktu untuk merawat kecantikan. Tapi dia lupa seluruh uang yang dia kenakan setelan merek terkenal. Mengendarai mobil mewah. Dan bahkan kursi direktur boneka yang dia duduki. Semuanya karena aku menggunakan jaringanku. Untuk diam-diam mengatur dan menyuntikkan uang untuk membangunnya. Dia mengira aku hanyalah seorang pegawai rendahan. Karena aku selalu memilih untuk mundur ke belakang. Menyembunyikan identitas asliku untuk melindungi harga diri seorang pria yang picik. Aku tidak berteriak. Juga tidak menerkam dan mencakar dia seperti yang sering dilakukan wanita yang dikhianati. Di hadapan kesombongan yang ekstrem. Seseorang secara alami akan membentuk lapisan pelindung es. Begitu. Dingin sehingga dapat membekukan setiap emosi yang berlebihan. Aku sedikit menyeringai. Senyum yang membuat Ibu Siti mengerutkan kening karena bingung. Putri orang kaya. Ya ibu yakin membawa pulang emas asli atau malah membawa pulang tumpukan sampah Ibu Siti? Ibu serakah. Tapi pikiran ibu terlalu pendek. Ibu pikir rumah ini milik anak ibu kau. Kau bicara omong kosong. Bukan milik anakku lalu milik siapa rumah ini adalah keringat dan air mata Arya. Akta. Tanahnya atas nama Arya. Kau mau tinggal di sini dan menuntut pembagian. Bermimpilah. Jalang.
Aku sudah meminta pengacara untuk menghitung semuanya. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dari rumah ini. Dia berbicara dengan suara keras. Bermaksud agar beberapa kerabat di dalam mendengar. Dan memang, keributan di depan gerbang telah menarik perhatian. Beberapa kerabat jauh Arya. Orang-orang yang dulu pernah meminjam uang dariku dan tidak mengembalikannya. Kini berkerumun. Menatapku dengan mata jijik. Mereka berbisik-bisik. Mengatakan aku adalah wanita mandul. Sekarang ditinggal suami masih datang ke pesta pernikahan untuk membuat keributan. Seluruh keluarga parasit kini bersatu untuk melindungi seorang penjahat yang berselingkuh. Aku tetap menatap tajam. Menyapu setiap wajah serakah dan pengecut yang berdiri melindungi satu sama lain di depan pintu. Kebodohan mereka benar-benar membuatku merasa kasihan. Akta tanah. Atas nama Arya. Benar. Tapi mereka tidak tahu bahwa rumah ini dibeli dengan jaminan hipotek dari PT Investasi Properti yang aku sendiri adalah komisaris utamanya. Arya hanya orang yang namanya tercantum atas nama pinjaman perusahaan. Dan hanya dengan satu tanda tanganku. Utang itu akan segera jatuh tempo dan rumah ini akan segera dibekukan serta disita oleh bank. Mereka sedang menari dan berpesta di atas tumpukan abu kebodohan mereka sendiri tanpa menyadarinya. Semua orang di rumah tidak perlu mengusirku. Barang kotor tidak pernah kubutuhkan. Tapi sebelum pergi, aku harus bertemu Arya. Aku ingin melihat seberapa berserinya wajah pengantin pria hari ini. Baru saja selesai bicara. Dari dalam aula utama terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Pria yang telah kuhabiskan 8 tahun masa mudaku untuk mencintai. Merawat setiap makan dan tidurnya. Kini berdiri di depanku dalam balutan gaun pengantin yang megah. Setelan jas putih gading yang dibuat khusus dengan rapi menonjolkan bentuk tubuhnya. Rambutnya disisir rapi dengan gel. Di kerah kirinya disematkan bunga mawar merah tua. Kerapian dan kemewahan itu sangat kontras dengan penampilannya yang lusuh dan kurus di malam ia terbaring di ranjang rumah sakit. Menungguku menandatangani surat persetujuan operasi bertahun-tahun yang lalu. Dia keluar. Membawa serta kesombongan seorang yang baru saja mendapatkan ranting emas dan daun giok. Namun ketika matanya bertemu denganku, kesombongan itu langsung hancur. Digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Raya, kenapa kau pulang sekarang? Aku menatap lurus ke matanya. Tanpa air mata. Tanpa teriakan. Hatiku saat ini seperti bongkahan es 1000 tahun. Dingin dan kaku. Aku melangkah maju. Ujung sepatu hak tinggiku mengetuk jalan dengan suara tajam. Memaksanya mundur secara naluriah. Kenapa aku pulang sekarang? Pertanyaan bagus sekali. Arya, kalau aku tidak pulang sekarang, bagaimana aku bisa tahu kalau suamiku punya selera untuk berperan sebagai pengantin pria lagi? Katanya kau sibuk rapat proyek. Kan proyekmu itu membawa perempuan lain ke rumah untuk berbulan madu di atas tanah yang kubeli. Kau diam. Di sini ramai orang. Jangan membuat keributan. Ada masalah. Kita selesaikan baik-baik. Tunggu tamu-tamu pulang semua. Aku akan bicara denganmu secara baik-baik. Sekarang kau cepat panggil taksi pulang ke rumah orang tuamu. Anggap saja aku mohon padamu. Jaga sedikit harga diriku. Harga diri. Dengan hak apa kau berbicara tentang harga diri denganku di sini? Seorang pengkhianat yang diam-diam mengadakan pernikahan padahal belum bercerai dari istri sahnya masih berani bicara tentang harga diri Arya. Kenapa kau banyak bicara dengannya? Usir dia sekarang. Wanita mandul ini bepergian terus-menerus tidak bisa mengurus suami. Jadi biarkan suami mencari orang lain untuk mengurusnya. Kinan sedang mengandung cucu kesayanganku di dalam sana. Dia putri bangsawan. Kau biarkan wanita ini berteriak di sini. Bagaimana kalau Kinan keguguran? Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Ibu berkata benar. Raya, lihat dirimu. Kau selalu saja sibuk dengan pekerjaan. Kau sering dinas. Aku di rumah sakit tidak ada yang merawat. Kinan berbeda. Dia mengerti aku. Dia lembut. Dan sedang mengandung darah dagingku. Ayahnya juga merupakan
pendukung kuat bagi perkembangan perusahaanku. Aku direktur. Aku butuh istri yang sepadan. Bukan wanita yang hanya tahu menunduk di depan komputer seperti kau. Kau sudah pulang. Itu bagus. Senin depan. Kita ke pengadilan untuk mengajukan gugatan. Harta akan kubagi sedikit sebagai kompensasi. Sekarang. Pergilah. Aku tertawa. Tawa yang lepas hingga membuat kerumunan yang berbisik-bisik di sekitar pun terdiam. Ternyata, ketika seseorang mencapai puncak rasa tidak tahu malu, mereka bisa mengucapkan kata-kata konyol seperti itu. Kompensasi. Direktur. Istri yang sepadan. Dia benar-benar hidup dalam sandiwara yang kubangun terlalu lama. Begitu lama hingga dia menghipnotis dirinya sendiri bahwa apa yang dia miliki hari ini adalah karena bakatnya sendiri. Arya, kau benar. Kau butuh istri yang sepadan dengan jabatan direktur bonekamu itu. Tapi kau lupa satu hal. Jabatan direktur yang kau duduki, mobil yang kau kendarai, dan bahkan rumah ini. Semuanya adalah pemberian dariku. Kau pikir ayah putri bangsawan itu bisa mendukungmu akan kulihat ketika kau kembali menjadi orang miskin dengan tumpukan utang. Apakah putri bangsawanmu itu masih lembut dan pengertian? Kau gila, kau sedang mengigau apa rumah ini atas namaku. Perusahaan ini aku yang jadi direkturnya. Jangan kau di sini berlagak superior. Jika tahu diri pergilah dari sini sekarang. Jangan paksa aku memanggil keamanan untuk mengusirmu. Aku tidak peduli untuk menjawabnya lagi. Berdebat dengan orang bodoh hanya akan mengotori perkataanku sendiri. Aku mundur 2 langkah. Melipat tangan. Dengan santai mengeluarkan ponsel dari tasku. Aku menekan serangkaian nomor yang familiar. Dan panggilan di ujung sana segera diangkat. Halo. Mas Rio, aktifkan perintah pembekuan aset atas kontrak hipotek rumah di Gang Jakarta Selatan. Kirim segera berkasnya ke bagian hukum dan minta bank untuk segera melakukan prosedur penyitaan. Ya. Lakukan sekarang juga dan hubungi pihak PLN dan PDAM Arya untuk memutus seluruh listrik dan air di alamat ini sekarang juga. Alasannya, tunggakan tagihan dan pelanggaran kontrak. Mas Hiu, gunakan semua koneksi untuk menanganinya dengan tuntas. Aku ingin rumah ini dalam 10 menit lagi tidak ada setitik cahaya pun. Kau menelepon. Siapa kau mau melakukan apa? Jangan kau mengancam. Listrik dan air itu diatur negara. Kau bilang putus. Ya putus begitu saja. Oh, biarkan saja si gila itu. Arya sedang kesal jadi dia mengoceh omong kosong. Masuklah. Nak, sudah waktunya menyambut tamu dari pihak perempuan. Biarkan dia berdiri di luar berjemur agar matanya terbuka. Aku menyimpan ponselku ke dalam tas. Menarik koperku ke arah warung kopi, di bawah pohon beringin di seberang gang. Aku tidak buru-buru pergi. Pertunjukan baru saja dimulai. Aku harus menyaksikan sendiri akhir yang menyedihkan dari para pengkhianat ini. Mereka pikir aku hanya mengancam. Mereka tidak tahu kekuatan sebenarnya dari jaringan yang kupegang. Hanya dengan satu panggilan, aku bisa mengubah hari paling bahagia mereka menjadi mimpi buruk terburuk. Aku memesan segelas es teh. Dengan tenang duduk di kursi plastik. Mataku lurus ke arah tenda pernikahan yang ramai dan berisik itu. Tertawalah. Nikmatilah. Karena dalam 10 menit lagi, kegelapan dan kehinaan akan menyelimuti keluarga kotor itu. Di tengah siang bolong Surabaya di musim kemarau. Suhu di luar mencapai 38 derajat Celcius. Udara terasa pekat, pengap dan sulit bernapas. Di dalam tenda pernikahan yang tertutup terpal nilon dan kain merah itu, uap panas dari puluhan panci rebusan yang mendidih mengepul. Bercampur dengan kerumunan orang. Menciptakan tungku pembakaran yang sebenarnya. Hanya deretan AC berkapasitas besar yang bekerja maksimal yang bisa mempertahankan suasana dingin, buatan untuk pesta pernikahan yang serakah ini. Suara musik yang memekakkan telinga masih merintih dengan melodi cinta murahan. Arya dan ibunya baru saja berbalik dan masuk ke dalam. Yakin telah berhasil mengusirku. Tetapi mereka salah besar.
Tepat 10 menit setelah panggilanku berakhir. Sebuah suara kering terdengar. Seluruh lampu kristal yang berkilauan yang digantung di langit-langit tenda pernikahan serentak padam. Sistem suara yang diputar dengan volume maksimal tiba-tiba senyap, meninggalkan ruang yang sunyi senyap hingga memekakkan telinga. Puluhan kipas angin industri dan AC yang berdengung juga berhenti sepenuhnya. Seluruh area tenda pernikahan dan rumah 3 lantai itu tenggelam dalam kegelapan dan keheningan yang tiba-tiba. Ya Tuhan! Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba mati listrik Arya? Arya di mana, cepat lihat apakah sekeringnya putus. Cepat. Ini jam acara. Kenapa mati listrik begini, Ibu? Sabar. Biar aku periksa. Mungkin karena terlalu banyak AC menyala sekaligus jadi sekeringnya putus otomatis. Tunggu sebentar. Aku akan menyalakannya lagi. Aku duduk bersila di warung kopi seberang, menyeruput es teh dingin. Dengan tenang memperhatikan pengantin pria berbaju putih yang berkeringat deras. Tergesa-gesa berlari ke tiang listrik di depan rumah. Dia dengan canggung membuka kotak sekering. Menaikkan dan menurunkannya berulang kali tetapi tidak ada sinyal apa pun. Beberapa menit berlalu. Panas yang menyengat mulai menyerang tenda pernikahan. Lebih dari 100 tamu di dalam mulai ribut. Tanpa kipas. Tanpa AC. Dan berada di tengah ruangan yang tertutup rapat dengan panci-panci makanan yang mengepulkan asap. Tenda pernikahan itu tidak ubahnya seperti panci presto. Arya. Bagaimana? Nak bapak dan ibu besan dari pihak perempuan berkeringat deras di sana. Kinan bilang kepanasan tidak bisa bernapas. Riasannya luntur. Semua. Cepat? Nak. Ibu. Bukan karena sekering rumah kita. Listrik di luar padam sepenuhnya. Biar aku telepon tukang listrik daerah untuk menanyakan. Kenapa bisa padam pas jam yang sakral begini, sialan sekali. Dia mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar menekan nomor. Keringat membasahi dahinya. Membuat beberapa helai rambut yang baru saja disisir rapi menjadi lepek. Kemeja putih di balik jasnya mulai basah kuyup oleh keringat. Arya menelepon dengan panik tetapi yang menjawabnya hanyalah ketidakberdayaan. Hubungan-hubungan yang susah payah ia bangun tidak ada yang cukup kuat untuk campur tangan dalam jaringan yang telah kuperintahkan untuk dibekukan. Di dalam tenda, bisikan-bisikan semakin keras. Para tamu yang mengenakan gaun pesta mewah kini menggunakan segala macam benda. Mulai dari kipas kertas, karton bir, hingga tisu. Untuk mengibas-ngibas. Mencampur bau parfum mahal dengan bau keringat. Bau makanan yang basi karena tidak didinginkan menciptakan bau yang mengerikan. Beberapa keluhan mulai terdengar. Para juru masak berlarian panik karena kompor listrik tidak berfungsi. Makanan setengah matang. Daging dan ikan mentah mulai berbau busuk di bawah teriknya panas. Celaka! Celaka! Para pelayan di mana bawa es batu untuk kipasi tamu. Tuangkan air dingin untuk bapak dan ibu besan. Cepat! Lalu, Ibu Siti kembali mendapat pukulan telak. Suara seorang koki terdengar dari dapur. Apa tidak ada air? Bagaimana apa yang terjadi di rumah ini? Air mati. Keran tidak mengeluarkan setetes pun air. Tidak ada air untuk mencuci piring. Tidak ada air untuk membuat es. Kamar mandi juga kering kerontang. Ibu. Tamu mengeluh kamar mandi bau. Pemandangan saat itu benar-benar kacau balau dan menyedihkan. Sebuah pesta pernikahan yang diatur dengan megah dan norak kini berubah menjadi tragedi yang memalukan. Mati listrik dan air di tengah siang bolong Surabaya. Tamu-tamu yang tidak tahan panas sudah mulai berdiri dan ingin pulang. Pasangan pengantin baru. Putri bangsawan Kinan yang dibangga-banggakan ibu mertuaku. Kini mengabaikan penampilan anggunnya. Memegang ujung gaun pengantinnya yang berat. Mengibas-ngibaskan sambil cemberut dan marah-marah pada Arya. Aku duduk melihat mereka berjuang dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Arya berkeringat deras. Jas putihnya kusut. Berusaha membungkuk dan meminta maaf kepada keluarga. Pihak perempuan. Ibu Siti berlari ke sana kemari. Rambutnya acak-acakan. Riasannya luntur.
terlihat seperti badut. Mereka membayangkan pesta pernikahan megah dan meriah untuk memamerkan diri kepada dunia. Tapi mereka tidak mengerti bahwa ketika mereka merenggut nyawa orang lain, mereka harus membayar dengan harga diri mereka sendiri. Aku menghabiskan es tehku. Rasa pahit teh yang pahit meluncur ke tenggorokanku, membawa serta kepuasan yang kejam. Aku pernah menghargai keluarga ini. Pernah menganggap mereka sebagai hidupku. Tapi ketika mereka sendiri membuang harga diri, aku akan membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak oleh kekuasaan dan uang. Kegelapan tidak hanya menyelimuti tenda pernikahan ini, tetapi juga mulai menelan seluruh kehidupan pria pengkhianat dan ibu mertua yang kejam itu. Melihat Arya yang panik dan menyedihkan, berlari mondar-mandir dengan jasnya yang basah kuyup oleh keringat. Pikiranku tiba-tiba melayang ke masa 8 tahun yang lalu. 8 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengubah seorang gadis berusia 20 tahun yang penuh semangat menjadi wanita yang keras dan dingin. Kenangan adalah sesuatu yang sangat kejam. Ia seperti luka yang tak pernah sembuh. Hanya perlu hembusan angin dingin untuk kembali berdarah. Merobek hati hingga ke akar. Dulu aku dan Arya hanyalah mahasiswa baru lulus kuliah. Membawa cinta murni dan tangan kosong. Keluarga Arya sangat miskin. Ayahnya meninggal lebih awal. Ibu Siti sendirian menjual bubur di pinggir jalan untuk membiayai sekolah Arya. Menanggung tumpukan utang dari suaminya yang suka berjudi. Aku tidak pernah meremehkan kemiskinannya. Aku mencintai kesederhanaannya. Aku mencintai caranya menggenggam tanganku berkeliling taman. Menjanjikan sebuah rumah kecil yang dipenuhi tawa. Aku bodohnya percaya bahwa selama 2 orang sehati, lautan pun bisa ditaklukkan. Tragedi datang. Tepat di tahun kami berencana menikah. Arya mengalami kecelakaan lalu lintas yang serius. Dalam perjalanan pulang dari kerja, ia menderita cedera otak traumatis. Patah tulang multipel. Dokter menggelengkan kepala mengumumkan biaya operasi dan perawatan mencapai ratusan juta rupiah. Jumlah yang sangat besar bagi kami saat itu. Ibu Arya, Ibu Siti, pada waktu itu berlutut memeluk kakiku. Menangis terseduh-seduh di koridor rumah. Sakit. Raya. Ibu mohon padamu. Selamatkan Arya. Dia adalah hidup ibu. Ibu tahu kau punya tanah warisan dari orang tuamu. Jual saja untuk menyelamatkannya. Nanti ibu dan dia akan menjadi budak untuk membalas budi baikmu. Nak, kasihanilah keluarga ini. Dan aku. Seorang gadis bodoh yang terlalu mencintai. Mengangguk. Aku menjual tanah terakhir yang orang tuaku kumpulkan untukku. Mengumpulkan seluruh uang itu untuk membayar biaya rumah sakit Arya. Juga membayar utang rentenir yang dipinjam Ibu Siti untuk biaya hidup. Selama 6 bulan penuh. Arya terbaring lumpuh. Aku siang hari bekerja hingga kelelahan di kantor. Malamnya bergegas ke rumah sakit. Aku menguras pispot. Membersihkan tubuhnya. Menyuapi bubur cair sedikit demi sedikit. Bau antiseptik. Bau darah. Bau rumah sakit telah menghantuiku sepanjang masa mudaku. Tapi pengorbanan yang paling kejam tidak berhenti di situ. Malam itu Arya kejang-kejang. Aku panik. Berlari mencari dokter. Terpeleset di tangga yang basah oleh air pel. Jatuh itu merenggut anak pertamaku yang baru saja terbentuk di dalam perutku dan juga merenggut kemampuanku untuk memiliki anak secara alami selamanya. Aku terbangun di ranjang rumah sakit. Perutku sakit sekali. Darah membasahi spray. Dokter menatapku dengan iba. Mengumumkan bahwa rahimku rusak parah. Saat itu Arya menangis. Ia memleku. Mengucapkan kata-kata yang sampai mati pun tidak akan kulupakan. Raya, aku minta maaf. Kau karena aku kehilangan anak. Kehilangan masa depan. Aku bersumpah demi langit dan bumi. Hidup ini, Arya hanya punya kau sebagai istri. Meskipun kau tidak bisa punya anak. Aku akan tetap mencintaimu. Melindungimu sampai napas terakhir. Siapapun yang berani meremehkanmu, aku akan bertarung mati-matian dengannya.
Sumpah pria terbang bersama angin. Sementara rasa sakit wanita tertanam dalam hati. Arya pulih. Kami menikah tanpa ada pesta. Pernikahan. Aku tidak menuntut karena kupikir setelah melewati hidup dan mati, formalitas tidak lagi penting. Aku terus bekerja keras mencari uang. Dengan kemampuan luar biasa dan kepekaanku, aku cepat naik jabatan. Membuka perusahaan sendiri. Berada di balik serangkaian proyek properti besar. Tapi karena ingin menjaga harga diri suamiku, aku tidak pernah tampil di depan. Aku membeli rumah. Membeli mobil. Menggunakan uang dan jaringanku. Membuka jalan bagi Arya untuk masuk ke perusahaan mitra. Membentuknya menjadi direktur sukses di mata dunia. Tapi ketika seseorang melangkah dari lumpur ke karpet merah, mereka ingin melepaskan pakaian kotor yang pernah menghangatkan mereka. Pengkhianatan Arya mulai tumbuh dari hal-hal terkecil. Ia pulang larut malam. Tubuhnya berbau alkohol dan parfum mewah. Ia mulai mencela makanan yang kumasak hambar. Mencela piyama yang kupakai di rumah sebagai kuno. Setiap kali aku membahas tentang mengadopsi anak atau inseminasi buatan, Ibu Siti menghela napas panjang. Melirikku dengan tatapan jijik. Lihatlah dirimu. Keluarga Arya ini tidak bisa punah. Arya sekarang direktur. Di luar banyak orang menghormatinya. Tapi di rumah tidak ada anak yang digendong. Orang-orang akan menertawakannya. Pohon jahat tidak berbuah. Wanita jahat tidak punya anak. Jika kau tidak bisa punya anak, kau harus tahu diri. Jangan lagi mengikat hidup anakku. Pada saat-saat seperti itu, Arya di mana dia duduk diam di sofa. Matanya terpaku pada ponsel tanpa sepatah kata pun membela. Sumpah untuk melindungiku mati-matian di masa lalu telah ia buang ke tempat sampah bersama dengan sedikit hati nurani terakhirnya. Mereka melupakan tanah warisanku. Melupakan bagaimana aku menguras pispot dan membersihkannya. Melupakan anak yang kujatuhkan di tangga rumah sakit demi menyelamatkan nyawanya. Mereka menganggap pengorbananku sebagai hal yang biasa. Dan ketika aku kehilangan nilai guna dalam melestarikan garis keturunan, mereka dengan kejam menginjakku ke dalam lumpur. Aku tersentak dari lamunanku yang kabur. Tanganku yang memegang es teh tanpa sadar mengencang. Melihat kekacauan pernikahan di depanku. Melihat ibu mertua yang panik menyeka keringat pengantin baru. Melihat suamiku yang dulu berlutut bersumpah kini dengan bersemangat menjilat keluarga istri barunya. Api kebencian dalam diriku berkobar. Membakar setiap tetes belas kasihan terakhir. Arya. Ibu Siti. Kalian pikir aku adalah layar kosong tanpa perasaan kalian menggunakan darah dan dagingku untuk membangun ilusi kemewahan ini. Maka hari ini aku akan sendiri merobohkan setiap batu bata. Mencabut setiap tiang besi agar tumpukan reruntuhan ini runtuh. Mengubur kalian semua. Menangis histeris. Belum. Drama terbaik masih menanti. Aku akan menunjukkan pada kalian bagaimana seorang wanita yang didorong ke titik batas. Ketika berbalik menyerang, akan menjadi kejam dan tepat sasaran. Matahari terbit tinggi di atas kepala. Panas terik seakan ingin membakar segalanya di permukaan jalan. Aspal mengepulkan uap. Pesta pernikahan di tenda kini telah berubah menjadi medan perang yang menyedihkan dan tak dapat diselamatkan. Para tamu VIP. Para besan yang mengenakan gaun sutra mahal. Tidak dapat menahan panas yang menyengat seperti tungku pembakaran. Serentak berdiri. Mereka melempar kipas tangan mereka ke meja. Saling dorong-mendorong keluar dari tenda. Mulut mereka tak henti-hentinya mengeluh dan mengucapkan kata-kata sinis. Puluhan hidangan udang karang dan abalone yang belum sempat disentuh kini berbau amis karena es batu yang mencair membanjiri meja. Pengantin wanita kinan. Ranting emas dan daun giok yang dibanggakan ibu mertuaku. Kini menyeret gaun pengantinnya yang berat dan basah kuyup oleh keringat. Riasan di wajahnya luntur. Membentuk bercak-bercak. Dia berdiri berkacak pinggang bertengkar. Adu mulut dengan beberapa koki karena mereka menuntut pembayaran segera untuk membersihkan peralatan mereka. Arya dan Ibu Siti berlarian.
membungkuk-bungkuk memohon maaf kepada keluarga pihak perempuan. Tetapi yang mereka dapatkan hanyalah tepisan tangan kasar dari ayah mertua konglomerat. Mobil pengantin mewah menyala, melaju kencang, meninggalkan di belakangnya pemandangan yang hancur, memalukan, dan hina hingga ke dasar. Aku duduk di warung kopi di pinggir jalan, dengan tenang menyaksikan tragedi itu dari awal hingga akhir. Hatiku setenang danau di musim dingin. Tepat pada saat itu, ponsel di tasku bergetar. Layar menampilkan nama Arya. Aku menyeringai, membiarkan dering berbunyi hingga ketiga kalinya baru dengan tenang mengangkat telepon ke telinga. Kau sudah puas? Raya permainan mati listrik dan air ini pasti ulahmu. Kan kau menyewa orang untuk memutus listrik di rumahku. Kan wanita kejam. Kau menghancurkan hari bahagiaku. Kau mempermalukan keluargaku. Kau pikir kau bisa hidup tenang? Suaranya menggeram di telepon. Terengah-engah seperti binatang yang terpojok. Ketidakberdayaan membuatnya kehilangan seluruh penampilan angkuh sebelumnya. Aku memutar-mutar sedotan di gelas es teh yang sudah tanpa es. Menjawab dengan nada lembut tapi tajam seperti silet. Arya, kau sudah jadi direktur bertahun-tahun tapi otakmu masih bodoh seperti saat kau terbaring lumpuh menungguku menguras pispot. Listrik dan air itu milik negara. Sehebat apapun aku tidak mungkin bisa memerintahkan mereka untuk memutus listrik di rumahmu. Pasti karena kalian terlalu jahat. Tuhan murka jadi menimpakan bencana pada kalian. Bagaimana rasanya hari bahagiamu berubah jadi tempat sampah? Apakah sepadan dengan harga yang kau bayar untuk mengkhianatiku? Kau diam. Kau pikir kalau kau merusak pernikahanku, aku akan kembali memohon padamu. Bermimpilah aku beritahu kau. Kinan adalah putri bangsawan. Ayahnya adalah ketua rantai pasok bahan bangunan terbesar di kota ini. Kekayaan keluarganya mengalahkan pegawai rendahan bergaji pas-pasan sepertimu. Mau kau rusak lagi pun, aku tetap menantu orang kaya. Perusahaanku tetap akan menerima puluhan miliar rupiah investasi dari keluarga istri. Sedangkan kau, Senin depan aku akan menyeretmu ke pengadilan. Aku akan membuatmu terlantar tanpa sepeser pun. Arya berteriak dengan hayalan. Dia berpegangan pada ilusi kekayaan yang dia sanjung untuk mengintimidasiku. Mendengar kata-kata itu, aku tidak merasa marah. Aku hanya merasakan belas kasihan yang mendalam. Seorang yang begitu rakus akan ketenaran dan keuntungan hingga rela terjun ke dalam perangkap murahan tetapi masih berpikir telah menemukan emas. Putri bangsawan. Ketua rantai pasok. Arya, kau belum pernah menyelidiki latar belakang istri barumu sebelum membawanya pulang? Atau kau terpesona oleh tas merek terkenal dan beberapa kali makan di restoran mewah darinya? Kau bilang apa? Jangan bicara omong kosong. Mencemarkan nama baik Kinan. Kau cemburu karena dia muda dan cantik, kaya, dan sedang mengandung cucu kesayangan keluargaku. Kan wanita mandul sepertimu seumur hidup tidak akan bisa menandinginya. Cemburu, biar ku buka matamu yang berisi ampas tahu itu. Kinanmu, itu nama aslinya Nona Maya. Berasal dari desa miskin sekali. Ayahnya bukan ketua rantai pasok apapun. Dia adalah seorang penjudi yang buron. Orang yang berperan sebagai ayah mertua yang berkalung emas tadi hanyalah aktor figuran yang dia sewa seharga 2 juta rupiah sehari untuk memainkan sandiwara orang kaya. Putri bangsawanmu itu sebenarnya adalah gadis yang bekerja sebagai usher pramuniaga. Menggoda pria-pria yang suka pamer untuk mencari mangsa. Dia mengincarmu karena melihatmu mengendarai mobil mewah, memakai jas mahal, dan menyandang gelar direktur. Dia pikir kau tambang emas jadi dia menanamkan kehamilan palsu itu padamu. Kau menanggung anak orang lain tapi masih berbangga diri menyebutnya cucu kesayangan. Kau diam. Jalang penipu ini, jangan kau menyebarkan fitnah. Kinan memberiku gelang emas murni ini. Ayahnya juga berjanji akan memberikan Arya sebuah villa di pinggir kota sebagai hadiah pernikahan. Kau ini seperti anjing yang tidak bisa makan lalu merusak agar busuk. Kau mengarang cerita untuk memecah belah keluargaku. Arya, putuskan teleponnya.
Jangan dengarkan omong kosong si gila ini, suara ibu mertuaku yang melengking menyela melalui telepon. Ia merebut telepon dan memaki-makiku tanpa henti. Keserakahannya telah menutupi seluruh akal sehatnya. Sebuah gelang emas palsu dan janji kosong tentang villa di udara sudah cukup bagi wanita serakah itu untuk mengkhianati semua kebaikan. Membawa orang asing untuk menginjak-injak menantu perempuan yang pernah mengorbankan diri untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Emas asli atau emas palsu? Kau bawa saja ke toko perhiasan. Pasti langsung tahu. Dan villa di pinggir kota itu. Kau silakan saja duduk di sana dan menunggunya. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Aku memperingatkan bukan karena aku masih kasihan pada keluarga busuk kalian. Tetapi aku hanya ingin kalian tahu bahwa kalian pantas mendapatkan sampah yang kalian peluk itu. Nikmati malam pertama kalian. Karena besok mimpi buruk yang sebenarnya baru akan dimulai. Aku dengan tegas menekan tombol putus panggilan. Melemparkan ponselku ke dalam tas. Aku tidak peduli apakah mereka percaya kata-kataku atau tidak. Ketika seseorang sedang mabuk dalam kebodohan, mencoba membangunkan mereka hanya sia-sia. Biarkan mereka memeluk ilusi kekayaan palsu itu. Agar ketika kebenaran terungkap, rasa sakit dan kehinaan akan meningkat ribuan kali lipat. Aku berdiri membayar minuman. Menarik koporku keluar dari gang. Meninggalkan di belakangku tumpukan reruntuhan para pengkhianat. Jakarta sore itu mulai diselimuti awan gelap. Badai akan segera turun. Membersihkan semua kekotoran hari ini dan mempersiapkan pembersihan yang kejam esok pagi. Pagi berikutnya. Langit Jakarta kelabu setelah sisa-sisa badai semalam. Udara membawa sedikit hawa dingin yang langka. Tetapi, di dalam hatiku adalah api yang membara menunggu saat untuk membakar segalanya. Pukul 08.00 pagi. Aku keluar dari mobil Mercedes hitam mengkilap yang baru saja berhenti di depan gang yang familiar. Hari ini aku tidak mengenakan pakaian kantor yang sederhana seperti 8 tahun terakhir. Aku mengenakan setelan wanita hitam pekat yang dibuat dengan cermat. Kacamata hitam menutupi setengah wajahku. Berjalan dengan sepatu hak tinggi merek terkenal. Memancarkan kesan dingin dan otoritas mutlak. Tepat di belakangku adalah pengacara Rio. Kepala bagian hukum grup. Bersama dengan 5 pria berseragam keamanan. Berwajah serius. Memegang tumpukan dokumen tebal. Rumah 3 lantai keluarga Arya tampak di depan mata. Hancur dan menyedihkan. Tenda pernikahan merah kemarin kini telah dibongkar setengah. Berserakan di jalan. Pita-pita basah kuyup oleh air hujan. Bunga-bunga hancur. Sampah berserakan di mana-mana. Belum ada yang membersihkan. Gerbang besi sedikit terbuka. Aku berhenti sejenak mengangguk memberi isyarat kepada pengacara Rio. Ia melangkah maju. Mendorong gerbang besi dengan kuat. Menciptakan suara decitan kering yang memecah keheningan pagi. Kami masuk ke halaman. Di dalam rumah, Arya dan Ibu Siti sedang duduk lunglai di sofa ruang tamu. Arya mengenakan kaos kusut. Wajahnya pucat. Pasti tidak tidur semalam karena harus membersihkan sisa-sisa pernikahan yang kacau balau. Menantu, perempuan emas kinan tidak terlihat. Mungkin masih tidur nyenyak di lantai atas. Mendengar suara keras, Arya dan ibunya terkejut menoleh. Melihatku membawa sekelompok orang yang bersemangat masuk. Ekspresi Arya langsung berubah dari terkejut menjadi marah. Kau membawa para preman ini kemari untuk apa, Raya? Jangan keterlaluan. Kemarin kau membuat keributan memutus listrik dan air untuk mempermalukan keluargaku belum cukup. Sekarang kau masih berencana membawa orang. Untuk merusak rumahku, telepon polisi. Ibu. Cepat telepon polisi. Dia mau membunuh dan merampok. Ya Tuhan. Perampok di siang bolong. Kau berani membawa preman sampai ke rumahku. Aku akan berteriak agar tetangga keluar melihat wajah asli wanita kejam ini. Sekarang kalian berdiri di sana. Jangan melangkah lagi atau aku akan berteriak sekarang. Aku melepas kacamata hitamku. Memberikannya kepada asisten. Mataku tajam menyapu 2 wajah yang mencoba terlihat galak untuk
menyembunyikan kepanikan di dalamnya. Aku dengan tenang melangkah ke tengah ruang tamu. Menunjuk ke meja kaca. Telepon polisi saja. Aku sangat menganjurkan kalian memanggil polisi ke sini sekarang untuk melihat siapa yang akan diborgol polisi. Mereka yang menyalahgunakan properti secara ilegal atau pemilik sah rumah ini. Pengacara Rio. Silakan bekerja. Pengacara Rio menyapa Bapak Arya dan Ibu Siti. Saya Rio. Pengacara yang diberi kuasa oleh PT Investasi Properti Senja Emas. Berdasarkan perjanjian hipotek properti nomor 149 yang ditandatangani antara Bapak Arya dan PT Senja Emas. Rumah ini telah digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman sebesar 5 miliar rupiah untuk investasi bisnis. Sesuai dengan ketentuan perjanjian. Bapak Arya telah melanggar secara serius komitmen terkait tujuan penggunaan dana dan terindikasi melakukan penggelapan aset. Perusahaan kami secara resmi memutuskan untuk menarik kembali properti jaminan. Mulai saat ini, rumah ini menjadi hak milik dan dikelola oleh PT Senja Emas. Kami meminta Bapak dan Ibu segera mengemasi barang-barang pribadi dan menyerahkan kembali lahan dalam waktu 1 jam. Pengacara Rio dengan jelas membaca setiap kata yang bergema di telinga ibu dan anak Arya. Ia mengeluarkan dari tas kerjanya sebuah dokumen perjanjian yang berstempel merah beserta surat perintah penyitaan yang sah. Lalu meletakkannya dengan keras di meja kaca di depan Arya. Arya gemetar memegang kertas itu. Matanya melotot membaca tulisan hukum. Wajahnya pucat pasi. Tak ada setetes darah pun. Tidak. Tidak mungkin. Perjanjian ini. Raya bilang dulu itu adalah pinjaman tanpa bunga dari perusahaan temannya untuk membeli rumah. Raya. Kau menipuku. Kau menjebakku menandatangani perjanjian penyitaan ini sejak kapan? Aku tidak akan pindah kemanapun. Rumah ini akta tanahnya atas namaku. Kalian membuat dokumen palsu untuk merampok rumahku. Menipumu. Menjebakmu. Arya. Kau benar-benar pria. Paling tidak tahu malu yang pernah kutemui. Dulu kau ingin punya rumah megah untuk membanggakan diri. Tapi kau tidak punya sepeser pun. Aku menggunakan nama PT Senja Emas untuk mencairkan pinjaman agar kau membeli rumah ini. Agar namamu tercatat di akta tanah untuk memuaskan kesombonganmu yang kosong itu. Tapi aku tidak sebodoh itu menyerahkan seluruh darah dagingku kepada orang yang tidak punya kemampuan. Perjanjian hipotek itu kau tanda tangani sendiri. Kau baca sendiri. Kau cap jempol sendiri. Kau serakah uang jadi kau tidak peduli dengan klausul penyitaan. Kan kau? Kau ular berbisa. Kau tidur dengan anakku 8 tahun lamanya. Tapi kau berhitung. Kau menimbun barang. Kau merencanakan untuk merampok rumah ibu dan anakku. Rumah ini adalah darah daging Arya. Kau tidak berhak mengusir kami. Aku akan mati-matian melawanku. Aku akan membenturkan kepala sampai mati di sini. Agar kau menanggung dosa membunuh. Dia berteriak histeris. Melompat hendak menjambak rambutku. Tetapi 2 satpam dengan cepat melangkah maju. Menepisnya. Dan memaksanya duduk kembali di kursi. Aku menatapnya. Rasa kasihan dalam diriku sudah lama kering. Nyawamu itu murah. Ibu Siti. Darah daging Arya. Berapa rupiah yang kalian keluarkan untuk rumah ini sampai berani menyebutnya darah daging 8 tahun ini? Mulai dari mangkuk nasi. Dari setiap batu bata. Lantai. Hingga setiap vitamin yang kau minum setiap hari. Semuanya dibeli oleh ular berbisa ini, saat kalian bersekongkol membawa wanita lain ke sini untuk merampok semua milikku. Kenapa kalian tidak memikirkan 8 tahun kebersamaan? Sekarang setelah dilucuti semua baru mulai berteriak tentang moral. Aku menoleh menatap Arya, yang duduk memegangi kepalanya. Seluruh tubuhnya gemetar. Sifat pengecutnya terlihat jelas di setiap raut wajahnya. Arya. Kau punya waktu tepat 1 jam untuk naik ke atas. Mengumpulkan beberapa pakaian lusuh milikmu, ibumu, dan putri bangsawan gadungan itu lalu enyah dari sini. Jangan coba-coba membawa barang berharga apapun. TV, kulkas, perabotan. Semuanya termasuk dalam daftar aset yang disegel. Setelah 60 menit.
Jika kalian belum keluar dari pintu, Satpam akan melemparkan kalian semua ke jalan bersama dengan tumpukan sampah pernikahan kemarin. Aku berbalik. Berjalan keluar halaman. Berdiri di bawah pohon beringin. Menarik napas dalam-dalam menghirup udara segar pagi hari. Di belakangku, tangisan dan makian Ibu Siti terdengar memilukan. Arya membanting barang-barang dalam keputusasaan. Mereka merasakan bagaimana rasanya direnggut secara terang-terangan. Bagaimana rasanya diusir ke jalan tanpa tempat bernaung. Persis seperti yang ingin mereka lakukan padaku. Tapi ini baru hidangan pembuka. Hukuman mati untuk jabatan Direktur Kosong Arya masih menantinya di depan. Seminggu berlalu. Sejak hari keluarga Arya diusir dari rumah dengan beberapa tas lusuh, kudengar mereka terpaksa menyewa sebuah kamar kontrakan reyot di pinggir kota. Sedangkan putri bangsawan Kinan, wajahnya cemberut dan terus-menerus menangis serta bertengkar karena tidak tahan dengan kesulitan hidup. Tapi itu saja belum cukup untuk memadamkan sifat bodoh dan sombong Arya. Dengan jabatan Direktur Perusahaan Konstruksi Harapan Jaya yang disandangnya, ia masih berkhayal bisa membalikkan keadaan. Pagi ini aku menerima kabar dari resepsionis kantor pusat grup Senja Emas. Arya membuat keributan di lobi lantai 1. Bersikeras ingin bertemu langsung dengan direktur utama untuk mengeluhkan pemutusan perjanjian jaminan dan menuntut hak atas rumah. Grup Senja Emas terletak di gedung pencakar langit kaca 40 lantai di pusat Jakarta Pusat. Simbol kekuasaan dan kekayaan. Inilah kerajaan yang telah kubangun diam-diam. Selama bertahun-tahun sebagai komisaris utama yang tidak dikenal. Di mata Arya, Senja Emas hanyalah grup mitra raksasa tempat aku. Seorang pegawai administrasi rendahan. Mengerjakan tugas-tugas kecil dan menerima gaji bulanan. Ia datang ke sini dengan tujuan memamerkan kebanggaan direktur untuk menekan. Sekaligus ingin mempermalukanku di depan atasan. Ingin perusahaan memecatku untuk membalas dendam. Aku tersenyum tipis. Menyeruput kopi hitam murni di ruang komisaris. Seluas ratusan meter persegi di lantai teratas. Dengan dinding kaca transparan yang memperlihatkan pemandangan kota. Interior berlapis kayu kenari yang berwibawa. Aku mengenakan gaun bludru merah tua. Kalung mutiara besar. Auraku memancarkan dominasi mutlak. Aku menekan tombol interkom di meja kerja. Memerintahkan asisten untuk membawanya naik. Langsung ke ruang komisaris. Tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Beberapa menit kemudian. Pintu kayu solid 2. Daun terbuka. Arya melangkah masuk. Berusaha menunjukkan sikap anggun tetapi matanya melirik ke sekeliling karena terpesona oleh kemewahan dan kemewahan ruangan. Ia mengenakan kembali jas yang sudah usang. Tangan memegang map dokumen. Ketika matanya menyapu meja kerja raksasa dan bertemu denganku yang duduk dengan santai memutar kursi, reaksi di wajahnya mencapai puncaknya. Arya terdiam di tengah ruangan. Mundur, selangkah. Mulutnya menganga tidak bisa berkata-kata. Raya, kenapa kau di sini? Kau jadi petugas kebersihan ruang komisaris, cepat keluar. Kau mau mempermalukanku di sini. Panggil komisaris kalian keluar. Aku Direktur Harapan Jaya. Aku punya janji untuk membahas perjanjian jaminan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tawa itu bergema di keheningan ruangan yang berkuasa. Menghancurkan setiap ilusi terakhirnya. Aku perlahan berdiri. Berjalan. Mengelilingi meja kerja. Mendekati pria yang gemetar tidak mengerti apa yang terjadi. Aku mengetuk kuku jari yang dipoles merah ke papan nama kuningan berlapis emas yang diletakkan dengan hormat di meja. Direktur Harapan Jaya. Petugas kebersihan ruangan. Arya. Buka matamu yang buta itu dan baca baik-baik tulisan ini. Raya Permata. Komisaris Utama PT Senja Emas. Komisaris yang kau teriak-teriakan minta bertemu itulah istri yang kau buang. Wanita mandul yang ibumu hina-hina itu. Tidak. Tidak mungkin. Kau menipuku. Kau hanya seorang pegawai rendahan. Setiap hari pergi pagi pulang malam. Menunduk di depan komputer.
Bagaimana bisa kau menjadi komisaris senja emas? Kau sedang bermain sandiwara. Kan pasti kau diam-diam menduduki kursi ini untuk menakutiku. Aku akan memanggil keamanan untuk mengusirmu. Ia panik mengayun-ayunkan tangan. Suaranya tercekat karena ketakutan. Kebenaran yang telanjang terlalu berat untuk diterima oleh orang yang seperti katak di bawah tempurung. Ia tidak berani percaya. Atau lebih tepatnya tidak ingin percaya. Bahwa ia telah menghancurkan periuk nasi emas dengan tangannya sendiri untuk memungut setumpuk kotoran anjing. Keamanan. Aku berteriak pelan. Seketika, 4 satpam berbadan kekar berjas hitam dari luar pintu masuk. Membungkuk serempak berteriak. Ada perintah. Ibu komisaris. Aku mengisyaratkan mereka untuk berjaga di pintu. Saat itu, kaki Arya lemas. Ia terhuyung mundur dan jatuh terduduk di sofa kulit. Wajahnya pucat pasi. Keringat mengucur deras. Arya, kau pikir harapan jayamu itu apa sehingga tiba-tiba menerima puluhan miliar kontrak? Kau pikir dengan kemampuanmu yang lemah, suka mencuri bahan, dan nol koneksi, kau tiba-tiba bisa menjadi direktur 8 tahun ini? Aku berdiri di balik layar menggunakan uang senja emas. Menggunakan reputasiku untuk menyuntikkan dana ke Harapan Jaya. Membuka jalan bagimu untuk menduduki kursi itu demi melindungi harga diri seorang pria yang tidak kompeten. Aku memakaikanmu pakaian mewah. Aku memberimu mobil mewah. Aku mengubahmu menjadi boneka yang glamor. Dan kau, boneka itu, malah mengira dirimu raja. Berani-beraninya kau menggunakan uangku untuk membiayai wanita. Berani-beraninya kau menggunakan perusahaan yang kutopang untuk meremehkanku. Raya. Raya. Aku salah. Aku ditipu oleh Kinan. Dia memberiku jampi-jampi hingga aku hilang akal dan memperlakukanmu dengan buruk. Aku sudah mengusirnya. Aku tidak butuh anak palsunya itu lagi. Dalam hatiku sejak dulu hanya ada kau. Lihatlah. 8 tahun kita suami istri pernah miskin bersama. Kau pernah begadang merawatku di rumah sakit. Kebaikan itu bagaimana bisa dibuang begitu saja? Beri aku kesempatan untuk kembali. Aku janji akan menebusnya. Aku akan menjadi asisten. Menjadi sopirmu juga tidak apa-apa. Kumohon. Jangan dorong aku ke jurang kematian. 20 miliar itu aku bekerja seumur hidup, juga tidak akan bisa membayarnya. Raya aku. Berdiri diam seperti patung yang terbuat dari es. Dengan dingin mengibaskan ujung gaunku untuk menepis tangan kotor Arya dariku. Aku mundur selangkah. Melipat tangan di dada. Mataku dari atas menatap kedua orang yang berlutut di lantai. Kesengsaraan mereka tidak membangkitkan sedikitpun rasa iba dalam diriku. Malah membuatku merasa mual. Mereka membuka mulut dengan mengucapkan kata-kata kasih sayang. Tetapi sebenarnya yang mereka mohon bukanlah cinta atau pengampunan. Yang mereka mohon adalah uang. Kekuasaan. Adalah pembebasan dari hukuman utang yang mencekik yang mereka sendiri timbulkan. Kebaikan suami istri, suami Arya. Kau mengucapkan dua kata itu tanpa merasa malu, saat kau mengenakan jas pengantin. Tertawa bahagia di samping wanita lain. Apakah kau ingat kau punya seorang istri yang sedang dinas berjuang mencari uang? Saat kau mencelaku mandul, tidak sepadan dengan jabatan direkturmu. Apakah kau ingat malam itu aku terpeleset keguguran karena berlari mencari dokter untuk menyelamatkan nyawamu? Itu salah ibu. Raya ibu yang memaksanya. Ibu yang menghasutnya. Karena ibu terlalu ingin cucu laki-laki. Arya masih mencintaimu. Dia tidak bersalah. Semua dosa ibu akan tanggung. Kau mau pukul atau cambuk, ibu juga tidak apa-apa. Tapi tolong, ringankan hukuman untuk perusahaan Harapan Jaya. Tarik gugatan agar Arya bisa hidup. Dia suamimu. Raya. Aku tertawa sinis. Tawa yang menyiratkan penghinaan yang luar biasa. Manusia memang aneh. Ketika punya kekuasaan bersikap kejam. Ketika terpuruk siap saling menyalahkan. Berperan sebagai korban dengan lancar. Ibu Siti.
Kau tidak perlu berebut mengakui dosa menggantikan anakmu. Tidak ada ibu yang bisa menghasut anaknya berselingkuh jika dasarnya dia bukan pria yang haus wanita lain, dan tidak tahu berterima kasih. Kau menginginkan cucu laki-laki. Sekarang, cucu laki-lakimu itu telah berubah menjadi perut palsu yang membawa kabur 300 juta uang pensiunmu. Bagaimana rasanya direnggut keringat dan air mata oleh orang lain? Ditipu perasaannya sakit sekali. Kan memalukan sekali. Kan? Kalau begitu, tanamkan dalam hatimu perasaan itu, karena itu persis yang harus kutanggung saat berdiri di depan gerbang rumah melihat kalian mengadakan pesta pernikahan menyambut menantu baru. Raya, aku tahu aku penuh dosa. Aku tidak berani meminta maaf sekarang. Tapi kumohon beri aku waktu. Aku akan membuktikannya. Kau sudah menarik kembali rumah. Perusahaan juga sudah bangkrut. Aku sudah kehilangan segalanya. Bukankah itu cukup untuk menebus dosaku? Kau adalah orang yang dermawan. Kau selalu melindungiku. Kumohon selamatkan aku kali ini saja. Jika harus masuk penjara, aku lebih baik mati. Arya mendongak. Matanya memohon. Berpegangan pada sifat baikku di masa lalu. Dia pikir hanya dengan meneteskan air mata dan menunjukkan penderitaan. Wanita yang pernah mempertaruhkan nyawanya demi dia akan sekali lagi melunak dan memeluknya. Dia terlalu meremehkan kebangkitan seorang wanita yang pernah didorong ke neraka. Cukup untuk menebus dosa Arya. Hukuman dariku bukan barang di pasar yang bisa kau tawar. Kau pikir kehilangan rumah yang kubeli dengan uangku. Sebuah perusahaan yang kubangun dengan uangku sudah melunasi utangmu. Kau bangkrut karena memang dari awal kau tidak punya apa-apa. Kau hanya dilucuti lapisan merek mewah untuk kembali ke esensimu sebagai pria miskin dan tidak berguna. Kedermawananku sudah mati bersama anakku yang belum sempat lahir tahun itu. Sekarang di depanmu bukan lagi istri penurut Raya Permata, tetapi komisaris utama PT Senja Emas. Orang yang memegang kekuasaan hidup dan mati atas nasibmu. Suasana di ruang tunggu VIP menjadi dingin dan pekat dengan keputusasaan. Arya dan ibunya membeku. Isak tangis tercekat di tenggorokan. Mereka menyadari bahwa tembok di depan mereka tidak dapat dirobohkan dengan permohonan kosong. Mereka terpojok. Kepalsuan mereka terungkap. Hanya bisa menunduk menunggu tebasan pisau terakhir. Dan aku telah menyiapkan pisau paling tajam. Paling kejam. Untuk mengakhiri hubungan pahit ini sekali, dan untuk selamanya. Jam dinding berlapis emas di ruang tunggu VIP berdetak dengan irama kering. Lambat. Dan dingin. Setiap detak seolah menghitung mundur waktu sisa dari sedikit harapan terakhir di mata Arya dan Ibu Siti. Aku melangkah menuju meja teh yang terbuat dari marmer Italia. Mengambil tas kulit premium yang sudah disiapkan asisten sebelumnya. Suara kunci logam terbuka dengan gemerincing. Aku mengeluarkan dari dalamnya setumpuk dokumen tebal. Terbagi menjadi 2 bagian. Yang jelas. Melemparkannya ke meja di depan mata terkejut 2 orang yang berlutut di lantai. Ini adalah jawaban terakhirku atas permohonan kalian. Buka dan bacalah. Ini apa? Raya Arya gemetar mengulurkan tangan. Jari-jarinya yang kotor membalik halaman pertama dari tumpukan dokumen yang lebih tipis. Yang dilihatnya adalah tulisan tebal dan tajam, surat permohonan perceraian atas dasar kesepakatan bersama dan pembagian harta bersama. Perceraian. Di pojok kanan bawah. Tanda tanganku sudah tertera dengan tinta biru. Tegas dan tanpa sedikit pun keraguan. Arya tertegun menatapku. Bibirnya bergerak-gerak. Perceraian. Raya. Kau benar-benar ingin memutuskan hubungan sampai sejauh ini. Rumah hilang. Perusahaan bangkrut. Sekarang kau masih memaksaku bercerai. Kau ingin mendorongku ke jurang kematian baru. Kau puas tidak? Aku tidak akan menandatangani. Meskipun mati. Aku tidak akan menandatangani. Aku tetap suamimu yang sah. Aku tertawa sinis. Tawa yang menyiratkan penghinaan luar biasa atas kesombongan pria ini.
Ternyata gelar suami sah kini menjadi pelampung penyelamat baginya untuk berpegangan dan menuntut bagian dari kekayaanku yang melimpah. Tunggu dulu akting pria setia yang malang itu. Kau balik dokumen kedua dulu baru putuskan mau tanda tangan atau tidak. Itu hadiah utama yang kusiapkan untukmu. Arya menelan ludah dengan keras. Tangannya terus membalik dokumen tebal yang tersisa. Baru membaca sekilas beberapa halaman pertama. Wajahnya sudah berubah dari pucat pasi menjadi abu-abu seperti abu. Keringat dingin mengucur deras membasahi dahinya. Matanya melotot. Dadanya naik turun dengan cepat seperti orang yang hampir kehabisan napas. Ibu Siti melihat tingkah aneh anaknya. Buru-buru condong ke depan untuk mengintip. Meskipun tidak banyak mengerti tentang dokumen ekonomi. Tetapi tulisan merah. Kesimpulan investigasi pelanggaran keuangan dan beberapa salinan rekening bank sudah cukup membuatnya panik. Ada apa ini? Arya, dokumen apa ini yang isinya semua angka? Aku dengan tenang melangkah mendekat. Melipat tangan di dada. Suaraku dingin. Setiap kata tajam menusuk jantung pria yang duduk lunglai di lantai. Biar ku jelaskan padamu. Itu adalah seluruh berkas bukti yang telah dikumpulkan oleh tim audit internal PT Senja Emas, selama Arya menjabat sebagai Direktur Harapan Jaya. Itu termasuk bukti-bukti pemalsuan volume material. Kontrak jual beli bahan bangunan fiktif dengan perusahaan bayangan untuk menguras proyek, dan juga bukti transfer miliaran rupiah ke rekening putri bangsawan kinanmu itu dengan alasan biaya hiburan. Total uang yang telah digelapkan dan diselewengkan oleh anak kesayanganmu dari anggaran perusahaanku mencapai 20 miliar rupiah. Raya, kau menyelidikiku sejak kapan kau menjebakku? Kau sengaja membiarkanku melakukannya agar sekarang kau punya bukti untuk menekanku. Aku membungkuk mendekatkan wajahku ke wajah Arya yang kini pucat dan ketakutan. Menyeringai dengan pahit. Menjebakmu. Arya, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Aku sibuk dengan ratusan pekerjaan. Tidak ada waktu untuk menjebak orang tidak berguna sepertimu. Itu karena keserakahanmu tidak terbatas. Kebodohanmu terlalu besar. Kau pikir kau pintar. Bisa mengelabuhiku untuk menguras uang demi membiayai wanita. Tapi kau tidak tahu bahwa dalam jaringanku, setiap aliran uang yang kau setujui dilaporkan secara detail ke meja kerjaku setiap hari. Aku pernah menutup mata. Menganggapnya sebagai uang jajan kecil agar kau puas. Tapi ketika kau berani menggunakan uang itu untuk membawa wanita lain ke rumah, menginjak-injak harga diriku, maka kau harus memuntahkan semuanya. Aku berdiri tegak, mengetuk-ngetukkan jari ke tumpukan dokumen pelanggaran keuangan. Suaraku tegas dan tanpa ampun. 20 miliar rupiah. Sesuai pasal 353 KUHP tentang tindak pidana penggelapan aset dengan nilai di atas 1 miliar rupiah. Ancaman hukumannya adalah 25 tahun penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sekarang Arya, aku memberimu dua pilihan. Pertama, kau dengan patuh mengambil pena dan menandatangani surat permohonan perceraian Inomo. Dan disertai dengan surat pernyataan komitmen untuk melepaskan sepenuhnya semua hak yang berkaitan dengan aset yang terbentuk selama masa perkawinan. Keluar dari pintu ini dengan tangan kosong. Jika kau tanda tangan, aku akan membuang tumpukan dokumen pelanggaran ini ke mesin penghancur dokumen. Menganggap utang 20 miliar itu sebagai uangku untuk membeli nyawamu dan melunasi jasa merawat ibumu selama 8 tahun terakhir. Kedua, kau menolak tanda tangan. Teruslah berpegangan pada gelar suami sah itu. Tapi nanti sore seluruh dokumen ini akan diserahkan langsung ke lembaga penyelidikan kepolisian. Kau akan ditahan dan didakwa. Ibu Siti di luar ini harus menjual darah. Mengais sampah untuk menjengukmu selama 20 tahun. Mau pilih tanda tangan agar menjadi pengemis bebas di jalanan. Atau tidak tanda tangan agar menjadi narapidana yang membusuk di penjara raya. Jangan sekejam itu. Aku tidak mau masuk penjara. Aku bisa mati, tanda tangan. Tanda tangan saja. Arya nak, kalau masuk penjara, bagaimana bisa hidup kehilangan rumah dan harta? Kita bisa tinggal di bawah jembatan juga tidak apa-apa.
Tapi di penjara itu kematian. Nak, kau tanda tangan saja. Bebaskan dia, Raya. Kau biarkan anak cucu. Kasihanilah Arya, agar tidak masuk penjara. Ibu mohon padamu. Ibu bersujud padamu. Ibu Siti panik luar biasa. Air mata dan ingusnya berleleran. Merangkak mengambil pulpen di meja dan menyodorkannya ke tangan Arya. Arya gemetar. Tangannya yang dulu gagah berani memaki-makiku kini gemetar memegang pulpen erat-erat. Ia mendongak menatapku untuk terakhir kalinya. Matanya penuh penyesalan yang terlambat, ketakutan yang luar biasa, dan juga ketidakberdayaan seorang yang terpojok. Dilucuti semua senjata perlawanan. Raya, aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Semoga kau hidup bahagia. Arya membungkuk gemetar. Dengan hati-hati menuliskan setiap huruf yang berantakan di bagian tanda tangan suami. Detik ketika ujung pena terangkat dari kertas. Semua ikatan antara aku dan keluarga tak tahu terima kasih ini secara resmi terputus. Tebasan pedang pemisah hubungan telah diayunkan. Mulus, tegas, dan tanpa sedikit pun darah. Aku dengan tenang mengambil kembali surat cerai. Memeriksa tanda tangan lalu menyimpannya dengan rapi di dalam tas dokumen. Memegang tumpukan dokumen pelanggaran ekonomi. Aku dengan acuh merobeknya menjadi dua. Melemparkan serpihan kertas ke lantai tepat di depan mata ibu dan anak itu. Perjanjian sudah selesai. Mulai detik ini, aku dan kalian tidak lagi punya hubungan apa-apa. Hidup mati. Senang susah tidak lagi berkaitan. Satpam. Antar tamu. Dan ingat, beritahu resepsionis. Mulai sekarang, dua wajah ini selamanya tidak boleh muncul dalam radius 100 meter di sekitar area ini. Aku berbalik dan berjalan pergi. Sepatu hak tinggiku berdetak teratur di lantai. Tanpa sekalipun menoleh melihat dua bayangan menyedihkan yang menangis. Histeris. Diseret oleh satpam keluar pintu. Dadaku terasa ringan. Aliran udara segar memenuhi jiwaku. Kanker berbahaya itu telah dicabut hingga ke akar. Badai telah berlalu dan langit kebebasan. Raya permata yang bangga kini benar-benar baru dimulai. Pagi Senin pertama minggu itu. Langit Jakarta kelabu. Awan hitam berarak datang membawa gerimis. Cuaca lembab seperti ini persis seperti suasana hati orang-orang yang akan ke pengadilan untuk menerima putusan akhir hidup mereka. Namun bagiku, gerimis ini seperti air dingin yang membasuh debu terakhir dari sebuah hubungan yang busuk. Aku duduk di kursi belakang mobil mewah Maybach hitam. Dengan santai menyeruput kopi hangat yang sudah disiapkan asisten. Mobil berhenti di depan gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aku turun. Mengenakan mantel berwarna krem yang tenang. Rambutku yang bergelombang terurai. Aura bangga dan tenang melangkah menaiki tangga batu. Tepat di sampingku adalah pengacara Rio, yang telah menyiapkan berkas setebal dan seketat mungkin, sehingga tidak ada celah bagi pihak lain untuk membantah. Masuk ke ruang mediasi. Suasana terasa pengap dan dingin. Arya sudah duduk di sana. Ia datang sendirian tanpa Ibu Siti. Melihat penampilannya saat itu, tak ada yang akan percaya bahwa ini adalah Direktur Harapan Jaya yang dulu berwibawa dengan pakaian rapi. Arya mengenakan kemeja kusut. Kerahnya sudah usang. Rambutnya gondrong belum sempat dipotong. Dua tulang pipinya cekung menonjol. Matanya kosong dan merah berurat darah. Melihatku masuk, ia sedikit tersentak. Tatapannya menunduk. Tidak berani menatapku. Ia seperti belalang sembah yang sudah patah kedua kakinya. Hanya bisa tergeletak menunggu putusan. Hakim Parubaya membolak-balik berkas. Suaranya datar. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan prosedural tentang apakah kedua belah pihak secara sukarela bercerai. Apakah ingin mediasi? Bagaimana menyelesaikan harta bersama dan anak-anak? Aku duduk tegak. Kedua tangan saling menggenggam. Diletakkan ringan di atas meja. Menjawab dengan nada tegas tanpa sedikit pun riak emosi. Yang mulia hakim, kami tidak memiliki anak bersama. Mengenai harta,
Kami sudah memiliki kesepakatan tertulis secara sukarela. Bapak Arya secara sukarela pergi. Tidak membawa aset apapun yang terbentuk selama masa perkawinan, termasuk properti dan saham perusahaan. Kami tidak memiliki kebutuhan untuk mediasi dan memohon kepada pengadilan untuk segera menyelesaikan masalah ini demi mengembalikan kebebasan bagi kedua belah pihak. Raya, kau benar-benar tidak menyesal. 8 tahun ini kita pernah sangat bahagia. Kan kau memaksaku sampai seperti ini. Apakah kau merasa senang? Arya tiba-tiba bersuara. Suaranya serak dan tercekat. Ia berpegangan pada kenangan yang kabur untuk berharap membangkitkan sedikit rasa iba dalam diriku. Hakim mendongak, menatap. Tapi aku hanya menyeringai tipis. Mataku dingin seperti gunung es menatap ke arah pria pengecut itu. Kebahagiaan yang kau maksud adalah saat aku membersihkanmu di rumah sakit demi janji palsu, atau saat kau menggunakan uang keringat dan air mataku untuk membiayai wanita lain dan memanggilnya istri Arya. Hentikan sandiwaramu. 8 tahun itu bagiku bukan kebahagiaan, melainkan pelajaran mahal tentang salah menilai orang. Memaksamu. Kaulah yang memilih untuk menjerumuskan dirimu sendiri. Memilih untuk menghancurkan keluarga ini. Aku tidak senang karena memaksamu. Aku senang karena akhirnya berhasil menyingkirkan setumpuk sampah dari hidupku. Arya mengatupkan bibirnya hingga berdarah. Menunduk ke meja kayu. Ia tidak punya alasan lagi untuk membantah. Bukti-bukti kejahatan penggelapan dan penyalahgunaan aset yang telah kurobek kemarin masih seperti pedang tak terlihat yang tergantung di lehernya. Ia tahu, jika ia berani menuntut 1 sen pun, aku akan segera memulihkan berkas dan memenjarakannya. Ketakutan telah mengunci mulutnya rapat-rapat. Sidang berjalan cepat. Hanya dalam waktu 30 menit. Karena semuanya sudah disepakati. Dengan dokumen hukum yang jelas. Hakim dengan cepat menyatakan pengakuan atas perceraian sukarela. Detik ketika palu kayu mengetuk meja berbunyi tok dengan tegas. Rantai tak terlihat yang mengikatku selama 8 tahun terakhir secara resmi terputus. Aku berdiri merapikan ujung bajuku. Mengangguk pada hakim lalu berbalik melangkah langsung menuju pintu. Raya. Tunggu aku. Arya dengan tergesa-gesa berlari, mengejarku sampai ke koridor pengadilan. Aku berhenti. Perlahan berbalik. Di bawah cahaya redup lampu koridor. Kehancurannya semakin terlihat jelas. Ia canggung menggosok-gosok kedua tangannya. Dengan rendah hati berkata, Raya, sekarang aku benar-benar bangkrut. Uang sewa bulan ini aku dan ibu juga tidak punya lagi. Berkas pekerjaan diblokir olehmu. Tidak ada perusahaan yang berani menerimaku. Kau bisa pinjami aku sedikit uang. Hanya sedikit saja. Agar ibu bisa berobat. Anggap saja aku memohon sedikit kemanusiaan terakhirmu. Keserakahan dan ketidaksopanan manusia memang tak ada habisnya. Baru saja menandatangani surat cerai. Baru saja lolos dari hukuman 20 tahun penjara berkat keringananku. Ia sudah berani meminta uang. Aku tertawa. Tawa yang lepas dan penuh penghinaan. Aku mengeluarkan dompet mewah dari tasku. Menarik selembar uang 10.000 rupiah. Meremasnya lalu melemparkannya ke lantai keramik di bawah kakinya. Kemanusiaan. Aku menggunakan kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawamu. Kau membalasnya dengan pengkhianatan. Sekarang kau menuntut kemanusiaan dariku di sini 10.000 rupiah ini cukup untukmu membeli tali. Bawa pulang dan akhiri saja hidupmu yang tidak berguna itu. Jangan biarkan hidupmu semakin sempit. Menyusahkan ibumu lagi. Arya, dengar baik-baik. Mulai detik ini, kau bagiku tidak lebih dari anjing liar di jalanan. Jangan pernah muncul di hadapanku. Jika tidak aku bersumpah akan membuatmu hidup menderita lebih dari mati. Aku berbalik. Melangkah dengan pasti dan anggun meninggalkan pengadilan. Meninggalkan Arya berdiri terpaku menatap uang 10.000 rupiah yang tergeletak di tanah. Di luar. Hujan sudah reda. Langit Jakarta cerah kembali. Sinar matahari keemasan mulai menyinari jalanan. Aku menarik napas dalam-dalam.
Udara tak pernah sesegar ini. Semua dendam telah terselesaikan. Para pengkhianat telah membayar harga termahal. Mulai hari ini, Raya Permata telah benar-benar terlahir kembali. Lebih kuat, lebih kejam, dan juga lebih bersinar dari sebelumnya. Waktu berlalu seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Tak terasa sudah hampir setengah tahun sejak aku keluar dari pengadilan. Membuang masa lalu yang kelam. Hidupku disibukkan dengan proyek-proyek properti raksasa. Perjalanan dinas ke luar negeri yang tak henti-hentinya. Dan pesta-pesta mewah kelas atas. Nama Arya dan Ibu Siti telah sepenuhnya terhapus dari ingatanku. Sama seperti orang membuang kantong sampah dan tak pernah peduli bagaimana ia akan terurai di tempat sampah. Namun bumi ini bulat dan Tuhan sepertinya selalu punya cara untuk memperlihatkan padaku sepenuhnya apa yang disebut sebagai pembalasan seketika bagi orang-orang yang berbuat jahat. Hari itu aku sendiri yang mengendarai mobil menuju permukiman kumuh di pinggir kota untuk survei lokasi proyek apartemen subsidi yang akan segera dikembangkan oleh grup Senja Emas. Area ini kumuh, lembab. Sampah berbau busuk menyengat di sepanjang kanal-kanal hitam. Mobil Mercedesku yang berground clearance tinggi perlahan melaju melalui gang sempit berdebu merah. Tiba-tiba mobil berhenti karena terhalang oleh gerobak yang penuh tumpukan kardus dan botol bekas yang menghalangi jalan. Aku menurunkan kaca jendela mobil berniat meminta pengemudi untuk menyingkirkan penghalang. Tetapi ketika mataku bertemu dengan dua sosok yang dengan susah payah mendorong gerobak sampah di bawah teriknya matahari, aku tertegun. Seorang wanita tua bungkuk mengenakan pakaian compang-camping dan bertambal sulam. Di kepalanya mengenakan topi caping robek yang menutupi separuh wajahnya. Di sampingnya seorang pria kurus kering seperti kerangka. Kulitnya hitam legam. Berjalan tanpa alas kaki mencengkeram erat tanah berkerikil. Meskipun penampilannya hancur dan cacat, aku langsung mengenali mereka. Itulah Ibu Siti dan Arya. Orang-orang yang dulu pernah memamerkan kekuasaan dan dengan sombong menghalangiku di gerbang untuk mengusirku dari rumah. Dorong lebih kuat. Dasar pecundang, gerobak sampah saja tidak bisa kau dorong. Lalu untuk apa kau hidup? Sudah kelaparan sampai mata buram begini. Kalau tidak cepat didorong ke penampungan barang bekas untuk dijual. Nanti malam kau dan ibumu makan tanah. Ibu diam, jangan terlalu banyak mengomel. Siapa salah sehingga aku jadi begini? Karena ibu yang serakah. Karena ibu terus-menerus menyuntikkan ke dalam kepalaku kebiasaan serakah kekayaan dan cucu laki-laki sehingga aku meninggalkan Raya. Lalu membawa pulang penipu itu. Ibu mendorongku ke jurang kematian. Sekarang ibu masih berani memaki aku, lelah sekali. Aku tidak akan mendorong lagi. Mati ya mati saja. Semua, Arya berteriak dengan marah. Melepaskan pegangan gerobak. Duduk tersungkur di tepi. Selokan bau terengah-engah. Ibu Siti marah. Melemparkan tumpukan kertas bekas ke tanah. Menerjang dan melayangkan pukulan-pukulan lemah ke punggung anaknya. Al, kau berani menyalahkanku? Kau senang-senang. Kau menipu uang perusahaan untuk membiayai wanita. Apa aku menyuruhmu mencuri? Kau ini tidak berguna. Tidak punya bakat. Kau membuatku kehilangan menantu emas. Kehilangan rumah mewah. Sekarang membuatku yang tua ini harus mengais sampah untuk menghidupimu. Ya Tuhan. Kenapa aku melahirkan anak pembawa sial seperti ini? Mereka saling mencaci maki. Menghina satu sama lain dengan kata-kata paling kejam di tengah jalan. Tanpa sedikit pun harga diri atau rasa malu. Pemandangan itu begitu menyedihkan dan tragis hingga warga miskin di sekitarnya pun hanya bisa menggelengkan kepala dengan rasa muak. Aku duduk di dalam mobil yang dingin. Terpisah dari mereka hanya oleh sehelai kaca tipis. Dengan tenang mengamati drama tragis yang mendekati akhirnya dalam keluarga mereka. Tiba-tiba, ia mendongak. Matanya yang sayu bertemu dengan Mercedes yang mengkilap. Dan kemudian ia melihatku melalui kaca jendela mobil yang sedikit terbuka. Seluruh tubuhnya kaku seperti disambar petir. Matanya membelalak. Kehinaan, kepanikan, dan penyesalan bercampur aduk mengoyak wajahnya yang lusuh. Ia tanpa sadar mengangkat tangannya yang kotor oleh lumpur untuk menutupi wajahnya.
Memalingkan muka berusaha meringkuk sekecil mungkin untuk menghindari tatapanku. Ibu Siti melihat tingkah aneh anaknya. Juga menoleh. Ketika ia menyadari bahwa orang yang duduk di dalam mobil super mewah itu adalah aku, ia terpaku. Topi capingnya jatuh ke tanah. Mulutnya menganga. Raya. Raya ia. Gemetar melangkah beberapa langkah. Seolah ingin mengulurkan tangan meminta pertolongan. Ingin memohon sedekah dari menantu perempuan yang pernah ia injak-injak. Tetapi aku tidak memberinya kesempatan itu. Bagiku, mereka bukan lagi manusia. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu kotor yang telah kusapu bersih. Aku dengan dingin menekan tombol untuk menarik kaca jendela mobil ke atas. Sepenuhnya memisahkan dunia bersih dan mewahku dari udara kotor dan miskin. Di luar. Sopir. Jalan terus. Ambil jalan memutar. Jangan sampai ban mobil melindas sampah. Mobil melaju mundur dengan mulus lalu berbelok ke arah lain. Meninggalkan di belakangnya dua bayangan yang jatuh tersungkur di jalan tanah yang becek. Menangis histeris dalam keputusasaan yang ekstrem. Karma bukanlah kekuatan supernatural yang datang begitu saja. Karma adalah hasil dari rangkaian hari-hari hidup yang kejam. Serakah. Dan penuh kebohongan. Mereka telah menggunakan keserakahan mereka sendiri untuk merenggut periuk nasi mereka. Mendorong diri mereka sendiri ke dasar masyarakat. Tanpa kekuasaan. Tanpa uang. Dan tanpa seorang pun kerabat untuk bersandar. Sisa hidup mereka hanyalah rangkaian hari-hari penyiksaan. Kebencian satu sama lain di permukiman kumuh yang bau ini. Itulah harga yang paling adil. Paling mahal yang harus mereka bayar karena berani menyentuh batas seorang wanita yang pernah berkorban segenap jiwa raganya demi mereka. Setahun berlalu. Sejak hari badai dalam hidup itu. Jakarta memasuki musim semi. Bersinar cerah dengan matahari keemasan dan dipenuhi bunga-bunga. Aku berdiri di balkon penthouse. Tempat aku bisa melihat seluruh kemegahan kota. Memegang segelas anggur merah ruby. Menikmati cita rasa kebebasan. Hidupku kini seperti lukisan sempurna yang aku sendiri yang memadukan warna dan melukisnya. PT Senja Emas semakin berkembang. Mengakuisisi serangkaian proyek properti strategis. Aku sendiri, di usia 35 tahun, berada di puncak kecantikan dan karier. Menjalani hidup yang cemerlang, mandiri, dan bangga hingga setiap wanita pasti menginginkannya. Namun yang membuatku merasa paling puas bukanlah uang atau kekuasaan, melainkan penyembuhan total dari lubuk hatiku. 3 bulan yang lalu, aku telah menyelesaikan prosedur adopsi seorang anak perempuan dari panti asuhan. Namanya Anindita. Dengan mata bening dan senyum ceria seperti sinar matahari pagi. Kehadiran Anindita telah sepenuhnya mengisi kekosongan duka atas anak yang pernah kulahirkan bertahun-tahun yang lalu. Tawa anak-anak yang bergema setiap malam di rumah besar membuat hatiku yang dulunya beku dan keras menjadi lembut dan hangat yang aneh. Aku tidak butuh seorang pria untuk disebut keluarga. Aku menciptakan keluarga untuk diriku sendiri dengan cinta murni dan perlindungan mutlak. Sore ini, Jakarta tiba-tiba diguyur hujan deras. Duduk dengan tenang di balkon penthouse yang berangin. Menempelkan kedua tangan pada cangkir teh krisan yang masih hangat. Aku menatap ke bawah. Ke arah lalu lintas yang ramai melaju bolak-balik melewati genangan air yang memantulkan cahaya lampu. Sudah lama sekali aku tidak lagi memiliki kebiasaan melihat masa lalu dengan mata yang dipenuhi kemarahan atau kebencian. Sebaliknya, perasaan ringan, tenang, dan mendalam hingga ke dasar menyelimuti jiwaku. Orang sering berkata, balas dendam yang paling menyakitkan adalah pembalasan. Tapi setelah melewati berbagai pasang surut, merasakan cukup banyak pahit manisnya kehidupan, aku menyadari bahwa tingkat tertinggi dari pembalasan dendam adalah melepaskan. Aku melepaskan bukan karena aku telah memaafkan orang-orang yang dengan kejam menginjak-injak darah daging dan masa mudaku di masa-masa sulit itu. Aku melepaskan adalah untuk membebaskan diriku sendiri. Untuk membersihkan sisa-sisa hubungan yang busuk. Mengembalikan pada jiwaku sebidang tanah yang bersih dan lapang untuk menanam benih kedamaian baru,
Masa lalu pernah menjadi pisau tajam yang merobek hatiku. Tetapi sekarang ia hanyalah bekas luka samar. Bukti bahwa aku pernah merasakan sakit yang luar biasa, tetapi juga telah bertahan hidup dan sembuh. Bangkit dengan cara yang paling bangga. Melihat diriku bertahun-tahun yang lalu hanyalah seorang wanita bodoh. Dengan hati yang lemah dan keyakinan buta pada apa yang disebut sebagai kesetiaan suami istri. Gadis itu pernah menahan sakit maak yang menyiksa untuk bolak-balik mencari nafkah, keringat dan air mata. Pernah menjual tanah warisan terakhir dari orang tuanya untuk merebut kembali nyawa pria yang dicintainya dari tangan malaikat maut. Gadis itu pernah jatuh tersungkur menangis terseduh-seduh di tangga rumah sakit ketika kehilangan anak pertamanya lalu menelan air mata ke dalam. Menguras habis masa mudanya untuk membangun sebuah citra direktur yang glamor bagi suaminya. Saat itu aku berpikir bahwa langit di atas kepalaku adalah dia. Hidupku terikat pada keluarga itu. Dan hadiah atas pengorbanan yang tulus hingga melupakan diri sendiri itu adalah sebuah tenda pernikahan merah menyala yang menghalangi pintu rumah. Adalah kata-kata hinaan yang pahit dan menusuk. Adalah pengkhianatan yang kurang ajar dari orang-orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Tapi tahukah Anda? Justru pada saat terdiam membeku di depan tenda pernikahan yang kejam itu. Ketika terpojok oleh pengkhianatan. Saat itulah hujan kebenaran membasuh tuntas semua kepolosan dan kebodohanku. Itu membentuk seorang wanita baja. Seorang komisaris utama yang tenang, namun memiliki kekuatan badai tersembunyi. Perjalanan dari seorang istri yang dibuang. Diusir dari rumah yang ia beli sendiri. Hingga menjadi seorang yang memegang kekuasaan hidup dan mati. Membalikkan keadaan. Mengusir para pengkhianat ke jalan. Bukanlah keajaiban yang jatuh dari langit. Itu adalah perjalanan yang diukir dengan darah. Dengan malam-malam tanpa tidur. Menggigit bibir agar tidak menangis. Dengan kesabaran mengumpulkan sedikit demi sedikit kekuatan untuk menunggu hari mengayunkan pedang penentu. Kesulitan tidak diciptakan untuk menghancurkan kita. Kesulitan diciptakan untuk menguji seberapa besar daya tahan manusia. Berkat kekejaman Arya dan Ibu Siti di masa lalu. Muncullah Raya Permata yang berani, kuat, bebas, dan bersinar hari ini. Dari kisah nyata hidupku yang berdarah dan bertulang. Sebuah luka yang telah mengering dan menjadi permata. Aku ingin menyampaikan kepada semua yang mendengarkan. Terutama para wanita. Sebuah pelajaran bertahan hidup yang mendalam tentang nilai kemanusiaan dan bagaimana kita menguasai nasib kita sendiri. Kita para wanita, pada dasarnya terlahir dengan hati yang lembut. Selalu memiliki naluri seorang pengasuh dan mendambakan untuk bersandar pada bahu yang kokoh. Namun jangan pernah meletakkan seluruh hidup, jiwa, dan kebahagiaan Anda di tangan seorang pria atau siapapun selain diri Anda sendiri. Pernikahan adalah sebuah kereta. Orang bisa membeli tiket untuk naik kereta bersama Anda. Bersumpah setia untuk pergi sampai akhir jalan. Tetapi mereka juga bisa tidak sengaja atau sengaja turun di tengah jalan ketika menemukan tujuan lain yang lebih glamor. Ketika mereka pergi, jika Anda tidak tahu cara mengemudi sendiri, kereta Anda akan terjun ke jurang. Jangan pernah percaya pada kata-kata manis seperti kau tinggal di rumah saja. Seluruh dunia, biar aku yang urus. Atau cukup kau berkorban. Aku akan mengingatnya seumur hidup. Tidak ada pengorbanan buta yang dibalas dengan cinta abadi jika Anda sendiri kehilangan nilai diri Anda. Karena ketika badai datang, sangat mungkin justru orang yang pernah bersumpah setia itulah yang membawa badai itu kepada Anda. Senjata paling tajam seorang wanita bukanlah air mata untuk memohon. Bukan kecantikan yang mempesona untuk mengikat. Juga bukan adegan pertengkaran heboh di jalanan untuk merebut kembali sesuatu yang telah ternoda. Senjata paling ampuh adalah kecerdasan, karakter, dan terutama kemandirian finansial. Uang tidak dapat membeli kebahagiaan sejati. Tetapi uang yang Anda hasilkan dari keringat, air, mata, dan usaha intelektual Anda akan membeli harga diri. Hak untuk mengendalikan permainan. Dan keamanan mutlak dari segala cobaan. Ketika Anda memiliki uang dan keberanian,
Orang menusuk Anda. Anda tidak akan jatuh tersungkur menangis menunggu seseorang datang menyelamatkan. Anda bisa naik mobil sendiri, membayar biaya rumah sakit untuk menyembuhkan luka, lalu mengenakan pakaian terindah, mengangkat kepala tinggi-tinggi, dan terus melangkah. Ketika Anda memegang kekuasaan, tidak ada kekuatan apapun, baik itu keluarga suami yang serakah atau orang-orang yang tidak setia, yang dapat menggunakan ancaman untuk menginjak-injak Anda. Saya ingin Anda memahami bahwa nilai kemanusiaan terbesar dalam hidup ini bukanlah menjadi penjahat untuk menghukum kejahatan. Hidup dengan baik bukan berarti membiarkan orang lain menindas Anda sesuka hati. Tetapi hidup dengan baik adalah memiliki hati bidadari tetapi harus memiliki strategi iblis untuk melindungi diri sendiri. Jika seseorang memperlakukan Anda dengan buruk, Anda tidak perlu mengotori tangan Anda sendiri untuk membalas dendam dengan cara-cara rendah. Hiduplah sesuai dengan hati nurani Anda. Berusahalah sekuat tenaga untuk karier Anda. Biarkan alam semesta dan hukum karma melakukan tugasnya. Sama seperti bagaimana para penipu akhirnya saling menipu, saling mencabik-cabik, dan saling mendorong ke dasar kemiskinan dan kehinaan. Roda karma berputar sangat halus tetapi tidak melewatkan siapapun. Tugas kita bukanlah duduk di sana menunggu melihat bagaimana mereka menerima balasannya. Tetapi tugas kita adalah membuat diri kita mekar. Cara balas dendam yang paling manis, paling bersinar, dan paling kejam bagi orang-orang yang pernah memunggungi Anda adalah menjalani hidup yang sangat memuaskan, sukses dan bahagia sehingga orang itu tidak akan pernah lagi memiliki hak untuk berada di level yang sama dengan Anda. Biarkan mereka mendongak melihat Anda dari lumpur yang dalam, memeluk penyesalan dan penyesalan yang terlambat hingga sisa hidup mereka. Hidup ini adalah serangkaian pilihan. Jika Anda berada di dasar keputusasaan, jika Anda baru saja dikhianati, kepercayaan Anda direnggut, atau tenggelam dalam pernikahan yang beracun, menguras tenaga, jangan menyerah begitu saja. Izinkan diri Anda lemah. Izinkan diri Anda jatuh dan menangis sepuasnya malam ini saja. Lepaskan semua kekesalan, semua kepedihan ke dalam kegelapan malam. Tetapi besok pagi ketika matahari terbit, Anda harus menyeka air mata, memakai sedikit lipstik merah cerah, memakai sepatu hak tinggi yang bangga, dan melangkah keluar menghadapi dunia. Jangan menunggu seorang ksatria datang menyelamatkan. Ubah diri Anda menjadi seorang prajurit wanita. Hidup Anda adalah Anda yang menentukan. Jangan biarkan siapapun mengambil mahkota Anda. Hari ini ketika aku memeluk putri angkatku yang mungil, Anindita, mendengar suaranya yang jernih memanggil ibu, aku tahu aku benar-benar telah mencapai dermaga kebahagiaan. Sebuah keluarga sejati tidak harus memiliki kehadiran seorang pria jika pria itu tidak memberikan rasa hormat kepada Anda. Keluarga dibangun dari cinta murni, dari kedamaian yang kita bangun sendiri. Hidupku sekarang tidak ada lagi tempat untuk kebencian. Hanya ada cahaya, kebebasan, dan cinta tanpa syarat. Teman-teman terkasih, ketika Anda duduk dengan tenang mendengarkan curahan hati saya ini, apakah ada saat Anda melihat bayangan diri Anda melintas? Apakah ada saat Anda merasakan rasa sakit yang pernah Anda sembunyikan? Kekesalan yang tidak pernah terucapkan kembali menyerbu pikiran Anda. Jika cerita saya, perjalanan saya dari kegelapan menuju cahaya, menyentuh sudut kecil hati Anda atau memberikan sedikit motivasi untuk dengan berani memutus rasa sakit dan terus melangkah, silakan tinggalkan beberapa baris komentar dan bagikan dengan saya. Anggap ini sebagai tempat yang aman untuk melepaskan beban. Siapa tahu cerita Anda justru menjadi inspirasi, pelampung penyelamat yang menyelamatkan jiwa yang sedang terombang-ambing di luar sana. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka untuk menyebarkan kekuatan ini kepada lebih banyak wanita lainnya. Jangan lupa juga untuk berlangganan saluran ini agar kita bisa bertemu lagi. Bersama-sama menghangatkan jiwa-jiwa yang selaras dalam kisah-kisah kehidupan yang mendalam dan inspiratif di video-video berikutnya.